Seru, pasti seru. Jadi kalau emang mau Iya, berangkat nemenin suami jadi dependent, berangkatlah gitu kan. iya, harus cobain sih. Harus cobain. Bener. Mbak Gedi dan Sylvia, makasih ya udah mau join di vlog kali ini. Jadi teman-teman kita pengen tahu kehidupan student dan spouse-nya di UK itu kayak apa sih? Aku sih pengen tahu sebenarnya. Kita boleh kenalan dulu ya. Boleh dari Mbak Gedi dulu dong kenalin kemarin suaminya beasiswa apa, terus itu tinggal di UK bagian mana dan mulai kapan sampai kapan? Oke. Em, Perkenalkan, hai, nama saya Gaydin. eh Kami waktu itu berangkat ke UK tahun 2021. Kebetulan suami dapat beasiswa dari VETA. Em, Waktu kuliahnya 2 tahun, jadi baru balik di Agustus kemarin, Agustus 2023. Kami tinggal di kota York, York UK. Oh, kuliahnya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun kuliahnya. Soalnya aku banyak dengar teman-teman kalau ke UK itu kayak cuma setahun gitu. Betul, benar. Kalau master rata-rata setahun. Makanya, jadi yang 2 tahun itu cuma nggak nyampe 10 course kayaknya se-UK gitu loh. Jadi memang nggak banyak banget yang 2 tahun. Nah, kebetulan course-nya suami ini 2 tahun karena dia jadi di York itu ada, meskipun public policy itu banyak banyak apa ya, eh, jurusannya gitu, public policy apa-apa-apa. Nah, ini yang diikutin sama suami ini memang khusus untuk PNS dan apa namanya, NGO, pegiat NGO. Oh. Pia, boleh kenalan dong, Pia? Oke, halo. Kenalin aku Sylvia Pandiangan. Aku kemarin ngambil International Human Resource Management and Development di University of Glasgow. Kemarin aku berangkat September 2022 dan kembali ke Indonesia Oktober 2023. Jadi program aku juga 1 tahun sih. Nah, Pia ini yang kuliahnya Pia ya, jadi spouse-nya itu suaminya. Betul. Kan aku awalnya pengen apa aku ngobrol sama suaminya ya, tapi nanti nggak enak lagi cowok sendiri. Oke deh, terus kita mau ngomongin soal visa dulu nih. Ini yang paling pentingnya lah ya ini buat berangkat. Eh, Hmm. pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya memutuskan untuk oke datang bareng keluarga gitu loh. Boleh Pia dulu. Oh, Pia ini newlywed ya waktu Eh, berangkat ya. iya, baru Jadi dia 1 tahun honeymoon nikah. setahun di sana. Oh gitu. Honeymoonnya ke UK. Oh, Betul, 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 betul. Jadi emang kalau ini jadinya ngomongin berangkatnya dulu apa langsung visanya juga nih? Boleh sekalian Eh, deh. Sekalian ya, oke, oke. Mm-mm. Jadi emang rencana ngambil S2 itu udah aku bicarain dengan calon suami ya pada saat itu, dan ternyata beliau sangat support. Terus begitu juga pas wawancara, aku sebenarnya ditanya juga itu waktu wawancara gimana rencananya itu kan, apakah bawa keluarga kayak gitu, dan aku dengan sangat yakin emang sudah ada rencana, dan bahkan juga kemarin ditanya sama pewawancaranya eh, maksudnya terkait biaya ke sananya gitu, karena ternyata memang biaya visanya itu juga tidak murah ya. Jadi kebetulan memang kita juga udah nabung untuk berangkat karena tahu biaya visa, tiket, apalagi untuk spouse itu ya, itu juga lumayan gitu. Nah, jadi ya udah kita dengan yakin berangkat berdua. Terus untuk visanya itu
visanya sendiri untuk aku tuh 480 pound, hampir 500 ya kalau nggak salah ingat. Terus untuk insurance-nya sendiri sekitar 860 ya, kalau aku nggak salah ingat itu biayanya, in pound. Terus untuk spouse kurang lebih sama sih, cuman karena harus punya biaya yang ngendap itu ya di tabungan selama kurang lebih 3 bulan sebelum daftar visa itu ada pengali dalam poundnya gitu, kayak biaya hidup untuk selama kita tinggal itu minimal 9 bulan. Terus kurang lebih pada saat itu kita nyiapin 90 juta ya dana ngendapnya itu sih. Itu ya buat visa ya. Tapi itu pakai agent. Iya, kita pakai agent. Kalau Mbak Geidi gimana Mbak? Sebenarnya hampir mirip ya waktu itu untuk masalah biaya asuransi. Tapi kami tambahannya waktu itu kami berangkat waktu pandemi, jadi ada biaya karantin. eh ya, ada karantin hotel sekitar 10 hari. Itu tuh kami pilih di London karena ya dari York pilihannya waktu itu kalau nggak salah pilihannya London sama mana gitu. Nah, eh, kami pilih London 10 hari, baru setelah dari situ baru ke York perjalanan. Nah, sih kalau masalah tiket pada waktu pandemi tiket mungkin agak lebih murah ya. Tiket agak lebih murah, tapi kena di karantina. Jadi waktu itu juga saya bikin perhitungannya sekitar kalau dalam rupiah biaya visa, asuransi, karantina sama tiket untuk kami bertiga itu sekitar 90-an juta dalam rupiah. Sama ada biaya deposit juga. Deposit waktu itu 100-an lebih deh. Itu juga pengurusannya pakai agent. Tapi Emang Pia sama Mbak Geidi bikin visanya lancar, nggak ada yang kayak mesti ngulang tes kesehatan atau apa gitu? kalau aku sih Hmm, alhamdulillah nggak ada, ngulang enggak, cuma prosesnya aja agak deg-degan karena ya itu dalam kondisi eh, pandemi waktu itu kan, jadi aturan berubah terus ya, banyak yang harus diantisipasi sih waktu itu. Alhamdulillah lancar, visa dari apply sampai keluar semua kita keluar barengan waktu itu visanya, jadi bisa diambil barengan juga. Nah, udah waktu itu beneran, jadi waktu habis ngambil udah besokannya suami keluar tes hasilnya positif COVID. Jadi langsung karantina. Oh, iya iya Oh iya. itu anu sih, roller coaster banget rasanya. Iya 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 iya. Kalau Kalau dia kalau gimana? aku sih kayaknya secara ininya nggak ada ya, secara kayak ada hambatan dari misalnya dari visa gitu ya. Tapi memang aku tuh padat karena aku tuh begitu dapet beasiswa sekitar bulan Maret April gitu, aku langsung ngurus semua itu sat sampai, sedangkan ada deadline dari kampus juga harus berangkat kapan. Jadi itu memang cepet banget nyari LOA. Terus yang paling hektik itu juga karena kita PNS kan, jadi nungguin paspor dinas itu. Jadi waktu itu emang karena nungguinnya cukup lama dan akhirnya karena berentetan ya ke belakang itu kalau udah paspor dinas segala macam ke visa juga. Jadi waktu itu sih aku memang visa pakai priority sih buat yang akunya gitu. Itu nambah 5 juta ya. Jadi biar karena biar bisa pasti, karena supaya nggak mepet sama deadline dari kampus juga udah harus nyampe UK gitu. Suamimu cuti di luar tanggungan negara berarti? Iya betul, CLTN. Mbak Geidi sama Pia berarti berangkat itu langsung bareng keluarga ya? Bareng, Iya, bareng heeh. bertiga.
Tapi waktu itu nggak berani ambil resiko kan karena ya itu deh pandemi masih red list. Takutnya aturan berubah malah kita nggak bisa berangkat kalau em, beda-beda gitu. Jadi ya udah mending sekalian bareng. Ya udah dijalanin bareng-bareng gitu ya. Itu akomodasi, maksudnya kita pas apply Hmm, visa itu kan mesti sudah punya alamat kan di sana kan. ya, Nah, so, itu kalau Pia itu maksudnya gimana ngambil nge-take over listnya orang Indonesia yang lain atau gimana? Atau di Iya, lodge gitu ya? ya itu emang terkait apa flat ya, itu agak sangat drama, penuh drama emang apalagi di UK gitu. Dan aku nggak tahu mungkin kalau di negara lain juga gitu. Tapi memang waktu itu ada unsur laki juga ya, karena jadi sebenarnya ada form database gitu, flat-flat mana yang akan dilungsurin gitu. Nah, kendala ini agak susah juga kalau untuk couple dan mungkin juga yang punya anak ya, karena di sana ada syarat tersendiri, misalnya anak usia berapa itu udah harus kamar tersendiri gitu. Nah, waktu itu kita juga susah nyari yang untuk yang couple berdua doang karena yang ngajak barengan itu maunya yang single gitu, maksudnya yang kamarnya satu sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak ada yang request family untuk yang share flat gitu. Nah, di database ini kita nemu satu flat yang eh, private flat. Dia itu kebetulan available-nya itu Oktober. Nah, karena beberapa hampir sebagian besar jurusan itu mulainya September, akhirnya nggak ada yang ngetek nih tempat ini gitu, nggak ada yang mau flat ini. Jadi aku waktu itu udah langsung kontak dan langsung cocok juga. Jadi sampai udah kontak landlordnya, terus udah deal, akhirnya aku bisa pakai alamat itu gitu. Karena aku udah DP mulai dari bulan sekitar Agustus awal kayaknya aku udah DP gitu. Padahal aku kan masih berangkat tuh September akhir ya, 25-an gitu. Iya, iya, iya. Akomodasi itu emang tricky banget sih. Jadi itu masuk sudah siap dipakai semua atau gimana Pia? Mesti apa? Iya, Ya ada yang dibeli lagi gitu. kebetulan tuh flat aku tuh emang bawaan dari landlordnya juga dan turunan dari mas-mas yang bikin di database ini yang tenan sebelumnya ya. Itu udah dia ada nurunin barang juga. Jadi emang aku udah tinggal ini sih, tinggal tempatin sih. Iya, iya, iya. Itu enak enak kalau kayak kayak gitu ya. Iya. Kalau Mbak Gedi gimana Mbak? em, aku sebenarnya karena nggak ikut ngurus visa, maksudnya nggak ikut ngisi detailnya ya, Iya. detailnya. Aku agak lupa itu pakai alamat tujuannya apakah sudah dapat rumah waktu itu atau masih secara em, apa namanya alamat kampus gitu yang dipakai. Kalau nggak salah aku detailnya agak lupa, tapi untuk rumah memang tricky banget. Kita karena waktu itu kebetulan udah diingetin sama teman yang kita tanyain di sana itu pertama cari rumah dulu sebelum urus apapun gitu, sebelum urus sekolah anak juga kan cari rumah dulu. Kebetulan York ini kampusnya menyediakan akomodasi untuk family. Jadi dan kalau bisa dilihat harga akomodasi family di York ini lebih murah yang on campus dibanding kita sewa dari landlord di luar. Nah, itu kata orang-orang, maksudnya kata teman-teman, ini jarang yang kayak gitu. Biasanya on campus tuh lebih mahal gitu kan, lebih mahal dibanding dengan kita sewa ke landlord. Jadi waktu itu suami waktu ketika udah memutuskan pindah gitu ke York gitu kan, dia langsung ngecekin terus tuh kapan pembuka untuk pendaftaran akomodasi kampus karena kan nggak tahu kapan bukanya jadi dicekin tuh kayak hampir tiap hari gitu dicekin oh belum belum sampai buka langsung daftar jadi waktu itu kita daftar kampus ada punya 2 akomodasi untuk family
sebenarnya itu belakang-belakangan gitu, tapi diurus oleh tim yang berbeda gitu. Yang satu dipegang sama kampus, yang satu itu milik kampus, tapi yang satunya ini kerjasama dengan agent. Jadi kami apply dua-duanya, sempat yang pertama akhirnya dapat offer dari yang dipegang sama kampus, yang masuk ke college gitu kan, masuk di dalam naungan college kampus. Terus, oh sorry, kita dapetnya itu dulu kayaknya malah yang dipegang sama agent gitu kan, ya agent dulu. Terus tapi suami itu kepengennya yang college, karena kalau yang college itu unitnya lebih baru, gitu ya. Kalau yang dipegang agent nih rumah lama gitu memang gitu kan. Terus tapi kalau yang dipegang sama college ini hanya kita dapat kontrak itu hanya setahun. Karena mereka prioritas adalah untuk mahasiswa yang baru datang gitu. Terus kalau yang dengan agent kita bisa langsung kontrak 2 tahun. Jadi nggak ada drama pindah-pindah gitu ya. Terus pokoknya sampai di penghujung harus memutuskan mana yang diambil gitu kan, mau ambil yang di kampus nggak gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk ambil yang di agent yang bisa 2 tahun, meskipun unit secara dari umur bangunan lebih lama, tapi kan aku sih mikirnya kayak mereka pasti punya standar gitu kan, mereka pasti punya standar yang lebih baik dibanding di sini gitu ya, gitu. Kalau di sini kan di Indonesia kan rumah kontrakan mah random aja gitu, beda-beda gitu kan, nggak ada standarnya gitu. Dan kalau betul. di sana pasti ada standarnya, dan mereka ada inspeksi tahunan, segala macam diinspeksi gitu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau bobrok lah gitu ya istilahnya. Iya. Kalau jelek banget tuh kayaknya nggak mungkin sih gitu kan. Lagian kita di situ di dalam web juga ada 3D-nya, ada apa ya kayak gitu-gitu kan. Jadi kita bisa cek denahnya enak apa enggak gitu. Karena kita memutuskan untuk ambil yang di agent itu, jadi kita bisa kontrak 2 tahun. Jadi nggak pakai drama pindah. Nah, ya gimana pun juga meskipun nyari rumah tuh susah banget ya, di sana tuh nyari rumah tuh susah banget, dan meskipun dapet deket juga namanya pindahan pasti Ya. repot gitu. Rumah kami full furnish, tapi minus kayak mesin cuci atau piring dan lain sebagainya, microwave yang disediain tuh untuk di area dapur tuh hanya kompor plus ovennya, terus sama kulkas. Yang furniture ada semua, kasur, meja belajar, lemari, itu lengkap sih gitu. Jadi ya kita ngisi pelan-pelan, sekitar 3 bulan lah kayaknya kita baru settle gitu. Untuk cari barang-barang dari Facebook Marketplace sih, kebantu banget. Facebook Marketplace itu banyak kan yang rumahnya dekat-dekat gitu, atau pokoknya banyak warga lokal yang ngebuang-buangin barang lah istilahnya ya gitu, ngebuang-buangin barang gitu dengan harga yang gratis atau yang murah sekalipun gitu. Jadi kita kebantu banget dari Facebook Marketplace untuk ngisi-ngisi barang gitu. Kalau buat akomodasi di sana pakai bond 4 week di awal juga nggak sih? Oh, deposit ya. Iya, Nah, gitu itu juga ya. bayar deposit ketika kita setuju ambil offer, itu kita bayar deposit sebulan ya, 4 minggu. Oh. Nah, terus itu aku mau nanya apa ya? Kita langsung ke ini deh, biaya hidup. Itu waktu sebelum aku berangkat ke sini ya, aku tuh kayak apa sih? Kayak nyari info tapi nggak pas gitu loh infonya. Soalnya kebanyakan aku orangnya kuper sih soalnya ya. Jadi aku nggak punya tempat nanya yang teman kantor gitu-gitu, aku nggak punya. Jadi aku sumber nanyaku ya Google atau YouTube gitu loh. Pokoknya di internet aja gitu lah.
Dan itu sumber yang banyak di YouTube itu ya yang anak-anak WHV, Working Holiday Visa, dan itu nggak Hmm. nggak relevan lah pokoknya untuk family kan. Hmm. Nah, jadi kita mau bahas soal biaya hidup nih. Coba, Pia, lu Mm-mm. LPDP kan ya? Mm-mm, mm-mm. Nah, lu allowance berapa, terus biaya hidup berapa di sana? Oke, kalau LPDP di Glasgow, kebetulan waktu tahun aku tuh pas banget baru naik, jadi 1.350 pound. Mm-mm. Terus flatku itu harganya menurut aku sih masih sangat terjangkau karena private flat dan udah full furnished gitu, itu 650 pound. Terus, nah kalau untuk biaya hidup, mending yang aku kasih tahu dulu yang bills ya, karena bills ini kayak regular tiap bulan gitu. Itu termasuk internet, terus listrik, gas. Jadi itu kurang lebih sekitar 100, itu 100 kalau nggak winter, 150 kalau winter gitu. Terus itu pun juga kita udah hemat-hemat ya. Nah, tapi kalau untuk belanja, sebenarnya kan makan satu orang sama dua orang nggak terlalu jauh beda ya, karena porsinya juga ini kan. Dan kebetulan kita juga agak kurang nggak cocok sama makanan di luar, jadi emang kita masak almost setiap kali makan. Itu sebenarnya kalau kita belanja itu kadang untuk 1 minggu itu bisa 50 atau sampai 60, tapi itu kayak udah campur-campur menu lauknya gitu ya, udah ayam, ikan dari Asian supermarket gitu, terus udah ada cumi juga, seafood kayak gitu. Itu sekitar 60. Jadi kadang aku ngasih budget buat belanja itu sekitar sekitar 250 sampai 300 pound untuk 1 bulan gitu. Tapi itu kayak udah beneran makannya tuh kayak udah santai, campur. Maksudnya lauknya juga nggak ayam terus gitu ya. Hmm. Terus ya udah enak sih gitu. Berarti cukup ya allowance-nya ya, kalau buat Iya, couple ya. cukup banget gitu. Ya di luar itu emang itu aja tadi masih ada sisa ya harusnya ya sekitar 200-250 gitu ya, dan itulah yang paling kita pakai buat jajan atau buat biaya yang lain gitu kan, karena kadang misalnya ada aja gitu kebutuhan yang urgent gitu sih. Kalau Mbak Gedi gimana Mbak? Bawa ada satu anak kan? Ya, heeh. Ya tadi sebenarnya sama sih. Oh, jajan belanja ya kalau buat sendiri atau buat beberapa tuh kan plus minusnya dikit gitu ya. Kecuali Iya kalau kita jajan tuh baru kerasa banget mahalnya kalau banget, beli iya. makanan. Jadi itu kayak gini doang gitu. Satu porsi doang berapa? 10 pound sekali Iya, makan. bener 10 pound belum tentu juga lidah cocok ya gitu kan. Sekarang lebih Betul. plain gitu. Jadi kalaupun jajan akhirnya ke tempat yang itu lagi gitu karena yang Ya, kita udah tahu Asian dah. ya, Teh. Paling nggak masakan Thailand yang lebih kerasa Iya, gitu. Nah, bener. Thai itu food ya. dia bayarnya lega gitu, bayarnya ikhlas gitu dengan harga segitu makanan yang bisa kita nikmatin gitu kan. Eh, itu paling Thailand sih. Nah, tapi kalau misalnya belanja tadi sebenarnya plus minus dengan Pia tadi ya sekitar berapa 250 sampai 300 ya sebulan. Itu juga udah istilahnya nggak mikir lah kalau belanja gitu ya, kalau udah beli beli aja gitu, beli daging, ayam gitu. Jadi kalau saya breakdownnya sebenarnya harga ayam sama daging itu mirip-mirip banget sama harga di Indonesia gitu kan. Kayak yang sekilonya pada waktu itu ayam itu kalau di York seekor itu 2,9 pound. 2,9 pound. Jadi kalau beli tiga, promonya itu beli tiga 10 pound. Eh, nggak nyampe deh, lebih ya. Pokoknya, sorry. Ya segitu deh, sekitar 3 sampai
Itu bisa dicampur ayamnya, mau ayam yang ras atau ayam kampung itu juga ada. Mereka kan nyebutnya hard chicken gitu. Eh, jadi terus harga daging itu juga sama-sama aja kayak di Indonesia, sekilo sekitar 8 pound, sekitar 8 pound itu juga em, jadi ya paling maksudnya dan itu harganya relatif stabil kan, kita ngerasain inflasi ya dari tahun 2021 itu berasa banget, UK ngalamin inflasi yang dari harga misalkan telur itu waktu kita pertama datang, harga telur tuh nggak nyampe 1 pound sekotak isi 15. Itu yang free, yang pokoknya telur yang paling murahnya lah, yang paling murahnya, yang apa namanya, yang di kan apa dia kan ada free range, ada apa yang kayak gitu ya. Kita Iya, punya yang di Aldi, yang di ada Lidl atau Golden. Aldi, Lidl atau Aldi itu isi 15 itu dulu nggak nyampe eh, segitu, itu bisa naik sampai 2 kali lipat pada sampai kita pulang gitu. Terus atau minyak deh, minyak itu juga minyak tuh juga 1 liter di bawah 1 pound pada waktu itu. Terus kita pas mau pulang itu udah hampir 2 pound, itu benar naik banget itu. Dan kalau harga ayam dan daging stabil masalahnya, jadi ya stabil, nggak ada ya segitu aja, naik naik turun tuh sedikit, bahkan nggak ada naik turunnya gitu. Kalau telur, minyak, ya itu berasa inflasinya. Kalau sayur, buah, em, nggak kerasa sih kalau bagi saya ya. Maksudnya kayaknya mungkin harganya segitu-segitu aja gitu. Dan buah dan sayur dibanding Indonesia mungkin lebih murah ya. Kalau di sana lebih murah, lebih seger, lebih manis ya. Kalau strawberry, apa buahnya beragam banget. Eh, jadi kayak nggak kurang untuk makanan gitu dengan budget segitu. Untuk rumah juga em, kami tuh bayarnya per termin sih, sekitar 3-4 bulanan itu bayarnya. Jadi kalau dihitung per bulannya mungkin sekitar 750 sampai 800 deh. Sempet naik kan karena tahun kedua ada naiknya. Tapi naiknya nggak banyak, sekitar selisih 50 pound aja. Ya, sama bill itu juga tergantung musim ya, tergantung musim. Tapi pada intinya allowance itu cukup untuk kami bertiga untuk hidup ya gitu. Untuk Iya, iya. hidup bisa. Jangan deh, kalau untuk jalan-jalan lain lagi. Betul. Jangan dijadiin satu. Jadi tapi sebenarnya kalau misalkan itu dipikir untuk allowance sendiri ya, single tuh pasti untuk masih lega banget lah gitu, untuk misalnya single masak ya, single mau masak, tapi kadang masak untuk single tuh PR ya. Kadang lebih lebih murah Mm-mm. jajan, lebih Karena murah kok beli. udah review dari teman juga kayak mikir mau masak itu jadi masak buat 2 kali, buat besoknya lagi gitu. Karena Sekalian gitu bikin nyetok iya, gitu. Sekalian nyetok itu mungkin berasa murahnya, tapi kalau mungkin buat buat single dengan allowance segitu bisa sekalian plus jalan-jalan. Kalau untuk family allowance segitu cukup buat hidup gitu. Dan tidak kekurangan gitu, makan mah lega aja gitu. Gitu sih kalau dari biaya hidup. Wah, Karena ini juga kebetulan sekolah nggak bayar ya, jadi mungkin mm-mm. kebutuhan dasar itu cukup dimakan dan rumah gitu. Jadi nggak ada biaya sekolah apa juga, apapun, kayaknya iuran juga nggak ada apa yang, maksudnya kadang kan ada ya sekolah yang katanya narik-narikin kalau di sini ya gitu, kalau di Indonesia. Kalau di sana benar-benar eh, nggak ada sih gitu. Jadi aman gitu, buat nggak ada uang kaget ya, budget tambahan yang apaan nih. Tuh. Itu juga masih, anak aku ikut les gitu ya, masih bisa sih kalau les renang kayak gitu kan. Les renang atau bola gitu masih terkontrol biayanya. Wah, ini apa cukup semua ya biayanya dari allowance-nya. Tadi aku ekspektasinya nggak cukup. Kurang ya? Kalau di Aussie kurang.
Kalau di Aussie Oke, kurang kita Oh tahu kita ya. kita gitu. terlalu hemat apa gimana ya? Dulu awal-awal tuh aku sempet maksudnya kayak pengen jalan-jalan gitu ya, jadi menekan biaya makan juga gitu. Tapi akhirnya udah tahu makanan-makanan yang enak, misalnya kayak bebek itu kan sekitar 9 pound ya satu, nggak sampai full satu ekor sih, tapi bisa buat Porsinya. kalau iya buat makan berdua itu bisa 2 sampai 3 kali bahkan gitu kan. Kadang misalnya bikin mie ayam tapi toppingnya bebek gitu-gitu kan nggak perlu banyak ya porsinya. Jadi itu juga udah enak gitu 9 pound tapi udah kayak udah puas banget daripada makan di restoran tadi gitu. Betul, betul. Heeh. Ya, ya sih juga aku juga gitu jadi mau apa ya udah mau nggak mau harus bikin ya. Mau nggak mau harus bikin. Pengen Berarti cilok harus bikin. masakan sehari-hari masih menu Indonesia. Masih menu Indonesia kalau aku sih. Masih. Cuman dimodif aja gitu kali ya, kayak misalnya tepungnya apa gitu. Karena kalau di sana kan kayak tepung itu agak banyak ya macamnya gitu. Mm-mm. Terus maksudnya kayak apalagi kalau misalnya ke Asian supermarket juga kadang bentuk mie itu banyak banget macamnya. Jadi paling kayak bikin mie ayam tapi mie-nya kayak mie Thailand gitu, tapi bikinnya toppingnya topping mie ayam gitu. Hmm, ya, Gitu sih. Tiap ya hari masih makan nasi berarti ya. masih. Sangat betul. Ah, kebetulan kami aku sama anakku tuh kayak harus nasi gitu. Bahkan anakku sarapan tuh juga harus nasi. Sarapan harus nasi plus telur ceplok Indonesia banget. Soalnya Aku banget. aku pernah mikir apa jangan-jangan gara-gara kalau kita tinggal di negara bule gitu ya, jangan-jangan makan nasi lebih mahal gitu ya. Ternyata pas sudah ngerasain sendiri, makan nasi itu tetap yang paling murah gitu loh. Dibandingin makan kentang gitu. Ngenyangin soalnya Mungkin kan. karena nggak Iya. kenyang-kenyang kali ya, jadi makannya banyak. Iya. Iya nasi juga masih awalnya kami nyobain beras yang Lidl gitu kan masih murah banget ya yang per Lidl sama Aldi kan dia ada beras long grain ya kalau nggak salah. Long grain itu per kilonya masih di bawah 1 pound kayaknya nggak nyampe ya cuma 0, berapa pence 45. gitu. Oh 45 pence gitu. Itu sebenarnya enak kalau masih panas gitu maksudnya baru mateng. Betul. Ya, Kalau udah itu keras Jadi, ya, long grain. jadi pokoknya kalau masak nasi gimana kalau Lidl udah itu kedingin? kayak kalau masak nasi Lidl itu kayak harus langsung dimakan, dihabisin gitu. Kalau enggak udah deh, kalau enggak nasi goreng dah itu habis Iya, itu. tadi jadi bubur sekalian ya. Kalau kamu suka video ini, please consider subscribe. Thank you. Tapi nyari rempah-rempah Indonesia gitu, rempah-rempah masak gitu susah nggak sih kalau di sana? Enggak sih sebenarnya bubuk ya. Bubuk kita pakai. Pakai bubuk ya. Sebenarnya ada kayak kunyit, lengkuas itu apa kunci temu kunci aja ada kan ya. Tapi ya harganya pasti beda, harganya beda lah, mahal lah gitu dibanding kita beli yang bubuk. Udah beli yang bubuk aja. Yang nggak ada tuh kencur sama kluwek. Kencur. Kencur sama Sama kluwek. kemiri kayaknya. Kemiri nemu nggak? Kemiri Kadang masih kadang ada nemu. tapi jarang sih memang jarang. Iya. Kadang beli online, mending sekalian jadi beli online, beli yang agak banyakan, jadi sharing sama sama tetangga sama teman-teman. Oh. Jadi Pia sama Mbak Gedi ini nggak? Kalau Pia kan lu yang kuliah ya, lu full time kuliah lah ya. Betul. Kalau suamimu gimana? Ini nggak apa part time gitu nggak? Iya. Suami itu part time tapi baru kayak sekitar bulan Februari atau Maret gitu karena ternyata emang daftar kerja di sana lumayan ya agak prosesnya gitu. Agak takes time. Part time-nya itu delivery online food namanya Just Eat. Ya jadi waktu itu kita ngambil sepeda listrik. Kebetulan emang pas dia ngelihat suka gitu ya ngelihat sepeda listrik, kayaknya lucu tuh kalau punya gitu. Terus akhirnya dipakai buat kerja, buat antar makanan itu. Itu kayak GoFood gitu nggak sih?
Beda. Iya, kayak GoFood, iya sih. GoFood cuman pakai sepeda, itu aja kali bedanya. Kalau Mbak Geidi gimana, Mbak? Kalau aku juga, suamiku dia kerja juga part time. Kalau aku sebagai dependent kan sebenarnya bisa kerja full day ya, full time ya. Dia udah daftar dari sebelum berangkat. Itu dia udah iseng, iseng banget karena buka web kampus, ada kolom karir gitu kan, karir. Terus banyak pilihannya, terus dia iseng coba daftar yang cleaners. Karena ya eh, nggak mau pakai otak aja gitu. Iya, kuliah udah susah ya. Iya, yang gampang-gampang aja gitu kan, dan lagian rate-nya sama-sama aja ya dengan yang saya istilahnya admin, cleaners, grade bawah ya, yang grade bawah rate-nya sama. Jadi iseng daftar waktu itu, dan langsung keterima. Ya udah dia langsung kerja eh, 3 jam per hari, 3 jam per hari dari Senin sampai Jumat. Itu pagi diambilnya shift yang pagi sekitar dari jam 6 sampai jam 9. Jadi kan itu perkuliahan belum mulai ya, jam segitu itu jadwal masih lega. Dan lagian rumah, kampus, kan kerjanya juga di kampus. Jadi rumah sama kampus tuh ya kita satu komplek kan memang. Jadi jalan paling cuma 15 menit gitu kan. Jadi manageable banget untuk kerja part time. Terus dan dia enjoy ya, jadi ya udah lanjut terus. Aku baru ikut kerja itu di tahun kedua. Tahun kedua sekitar bulan apa ya, Agustus kayaknya. Itu karena itu juga anakku udah settle ya di sekolah gitu kan. Anakku udah settle di sekolah, jadi maksudnya terus kehilangan teman sih sebenarnya. Mulai sekolahnya itu dari tahun pertama kan, Mbak? Jadi dari datang seminggu kayaknya dia udah langsung nyampe York ya gitu. Terus semingguan kali ya, jadi udah langsung itu kan tadi apa namanya, dari awal kan kita sebelum berangkat tuh udah daftarin dia. Setelah dapat rumah, jadi tahapannya setelah dapat rumah kami daftarin sekolah. Daftar sekolah itu kan ke City Council. City Council kita masukin alamat, nanti akan muncul pilihan opsi sekolah terdekat dari alamat. Jadi kita pilih 3, kalau nggak salah 3 opsi yang terdekat, mana 1, 2, 3 gitu. Nah akhirnya misalnya kita pilih, terus kita submit, nanti dari City Council yang akan oper ke sekolah, nanti sekolah mana yang punya slot dia yang akan hubungi, yang akan email ke kita gitu kan. Jadi sekolah udah dapat sebelum kami berangkat juga, dan udah tektokan kapan flight-nya gitu kan. Jadi detail ya, mereka tanyanya kapan flight dan rencana masuknya kapan gitu. Jadi H-1 sebelum masuk kita ada visit dulu ke sekolah. Nah, jadi ya udah, jadi semuanya udah terjadwal, kita sampai, kita visit Jumat kalau nggak salah itu, Jumat visit, Senin dia udah langsung masuk sekolah. Jadi sebenarnya yang lebih padat jadwalnya anak ini. School Dia hours-nya sekolah jam dari berapa sih, Mbak, kalau di Inggris tuh? Kalau di York? sekolah dari jam 8.45 sampai jam 3.15. 6 jam. Jadi sebenarnya dia yang padat. Kalau suami aku mas kuliahnya sehari ada tiap hari belum tentu gitu, paling seminggu 3-4 kali. Itu cuma sejam 2 jam gitu ya, jadi lebih banyak sebenarnya yang padat jadwalnya si anak ini, anak yang sekolah ini. Terus jadi dia udah settle, maksudnya apa namanya, adaptasinya juga udah nyaman, dan jadi aku daftar kerja waktu itu kadang ngerasa kehilangan teman yang biasanya misalnya habis nganter anak gitu kan, habis nganter anak sekolah kita ngumpul atau masak bareng atau belanja gitu kan. Nah salah satu temen daftar kerja, ya udah deh keterima dia, kita ya
aku nggak ada temen lagi istilahnya gitu kan. Aku kayak ngapain deh gitu kan. Kebetulan waktu itu kampus lagi butuh tenaga tambahan karena lagi mau di-clean. Aku akhirnya kerja deal-nya 2 jam, untuk hanya 2 jam per hari. Salah satu yang aku syukuri gitu ya, dengan tinggal di sana tuh kayak kita itu waktunya tuh manageable banget ya buat apapun gitu. Kayak waktu luang tuh banyak gitu. Maksudnya kita bisa dengan hidup tinggal dekat dari tempat kerja gitu kan, berangkat kerja istilahnya segelesotan doang gitu kan. Jadi kita tetap bisa ngurus rumah, tetap bisa kuliah, tetap bisa kerja, tetap bisa ngurus anak. Jadi kayak semuanya tuh balance gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang dikangenin kali ya, yang dikangenin dengan tinggal di luar negeri itu kayak tenang gitu ya, tenang dan semuanya itu bisa dijalanin dengan baik, dengan optimal semuanya gitu. Kan aku nggak kebayang ya, aku di sini nggak kerja ya, aku udah resign dari kerja. Aku dulu kerja di swasta, aku resign sebelum aku lahiran. Sejak itu ya udah aku kerja dari rumah aja gitu kan, dari rumah. Dan kan nggak kepikiran ya bisa part time dengan gaji yang uh, sesuai dengan standar, dan masih bisa, saya lega gitu, mau ngapa-ngapain tuh bisa gitu. Tuh kayak kalau balik ke sini kan nggak mungkin gitu aku bisa ngejalanin itu gitu ya. Itu sih sebenarnya yang kalau ditanya kangennya apa gitu tinggal di sana ya. Aku merasa di sana itu semua tuh balance gitu. Kita bisa jadi diri kita apa adanya, dan orang itu tidak ngejudge kita dari apa yang kita punya, apa yang titelnya kita, pekerjaannya kita bisa berteman tuh sama siapa aja gitu kan. Bisa nggak ada gap gitu kali ya istilahnya, nggak ada gap, nggak ada judge, nggak ada judge dari orang-orang gitu gitu. Slow aja gitu, santai aja hidup gitu. Gitu sih kalau aku ya. Kalau lu Pi gimana Pi? Enaknya di sana apa? Eh, Sebenarnya hampir sama juga kali ya, karena emang selain memang situasi lingkungan sekitarnya itu ya, baik weather, sebenarnya apalagi kayak Glasgow itu kan Scotland yang termasuk kota yang sering hujan gitu loh, hampir almost every day dan nggak kenal musim gitu. Dan pasti akan selalu dingin, ya kecuali summer tapi akan tetap berangin gitu, meskipun ada matahari tapi tetap berangin. Tapi Yeah. emang jadi emang kalau dari segi lingkungannya itu juga udah enak kita buat beraktivitas meskipun kayak jalan, karena dari flatku tuh jalan tuh hampir setengah jam karena dia agak nanjak ya. Dan itu jalan speed orang Indonesia tentunya. Kalau misalnya kecepatan, karena dulu waktu ngecek flat itu ya waktu di Indonesia, aku ngecek tuh, oh dari Google Maps berapa? Oh 15 menit gitu, dekat berarti gitu kan. Lah nyampe sana, buset. Itu jalannya apaan nih 15 menit? Udah nanjak lagi kan nggak mungkin cepet-cepet ya. Keburu keringet nyampe kampus gitu loh. Nah, jadi emang semuanya tuh kayak memang mendukung banget gitu. Karena kalau misalnya transportasi juga fasilitasnya enak banget, jadwalnya juga tepat gitu ya. Kita bisa ngelihat bahkan di Google Maps juga ada gitu. Terus kita itu nggak akan nunggu lama untuk hal-hal transportasi umum. Terus ya kayak misalnya budaya orangnya juga ya. Budaya orangnya kayak make life easier aja lah gitu di sana tuh. Jadi kayak kalau di sini kalau bisa sulit, sulit aja udah.
Jangan Kalau bisa dipermudah sulit gitu. kenapa yang gampang ya? Iya kalau di sini. Tapi kalau misalnya di sana kayak emang orangnya juga ramah ya, Pak. Mungkin juga karena di Scotland juga ya, karena terkenal maksudnya kalau orang-orang bilang kan lebih ramah gitu. Jadi iya enak sih itunya juga emang kita bisa ngatur jadwal, bisa ke kampus aja, terus sambil mau ketemu-ketemu teman-teman Indonesia juga enak gitu. Terus memang sambil kerja juga bisa ngatur waktu gitu ya. Jadi emang mungkin jadi lebih berkualitas aja kali ya. Aktivitas-aktivitas kita itu kayak lebih berkualitas, lebih kita fokus gitu ya dengan aktivitas kayak oh ya udah emang kalau jalan setengah jam doang nanti di kampusnya jadi lebih fresh gitu. Kalau kayak di sini kan mohon maaf gitu, berangkatnya aja udah 2 jam. Jadi nyampe kantor tuh muka udah nggak tahu kayak mana ini mukanya ini. Moodnya udah habis duluan ya. Iya udah. Padahal pagi tuh semangat nih, semangat oke Hmm. oke kerja gitu. Lah 2 jam, bye. Gitu sih. Jadi Iya, iya. emang semuanya udah kayak di sana itu emang udah sangat mendukung sekali lah semua aktivitas kita itu. Gitu Ya, sih. ya. Di sana driving nggak, Mbak? Di sana ada mobil nggak? Enggak, Atau ngandelin public transport aja? public transportation. Jadi di awal datang itu juga kami bingung, masih galau ya waktu itu, mau beli enggak gitu kan, karena pertama pengen beli karena mobil murah banget ya. Mobil murah Pajaknya yang banget mahal. dan lucu-lucu banget ya gitu ya. Kita bisa dapat harga yang murah banget di sana, padahal kalau harga itu mobil itu di Indonesia mahal banget gitu ya gitu. Kayak misalnya Mini Cooper, apa-apa kayak gitu kan di Indonesia Mobil beda mewah ya. kelasnya gitu ya. Kelasnya gitu. Nah, sebenarnya awalnya pengen kayaknya mungkin perlu beli kali gitu ya pikirannya, tapi masih pertama kita di area rumah itu parkirannya barengan, maksudnya common common park gitu kan, jadi bukan di rumah punya garasi sendiri kan. Jadi itu pertama nggak boleh kita ngutak-ngutak mobil tuh nggak boleh, jadi kita nggak boleh merbaikin mobil di area common park gitu kan, di common area itu akan kena denda gitu, kecuali kita rumah punya parkiran sendiri, itu kita boleh itu ganti oli sendiri, ngapa-ngapain benerin mobil sendiri tuh nggak apa-apa gitu. Nah terus pertama itu, terus yang kedua juga biaya apa namanya servis itu juga tinggi ya, mahal kan. Orang Indonesia di sana itu nggak pada punya mobil, tapi ada yang punya mobil itu karena memang dia butuh gitu, karena dia butuh uh, untuk antar jemput anaknya gitu kan, karena anaknya sekolahnya agak jauh, waktu itu dapetnya agak jauh ketika dia datang, slot yang terdekat nggak ada, jadi agak jauh, dan dia punya uh, anaknya 3, punya bayi gitu kan, jadi pokoknya emang dia karena kebutuhan dia pakai mobil gitu. Untuk ke city masih enak naik sepeda atau naik bus. Apalagi itu sih, jadi emang mobil kita nggak ada. Jadi kalau mau road trip lebih baik nyewa sih. Kita nyewa gitu. Dan lagian kan kita karena 2 tahun kan SIM hanya berlaku setahun ya. Yang berlaku setahun. Jadi untuk tahun kedua kalau mau tetap driving harus ngurus SIM UK, dan ngurus SIM UK itu lama banget. Yang berlaku cuma setahun itu SIM Indonesia ditranslate atau SIM internasional, Mbak? Nggak, SIM Indonesia aja tanpa perlu internasional, tanpa perlu translate, mereka berlaku. SIM biasa gitu kita berlaku setahun. Jadi sebenarnya nggak perlu bikin SIM internasional, nggak perlu translate, itu aja berlaku setahun. Dan untuk tahun keduanya, kalau tetap mau driving, berarti harus urus SIM, dan urus SIM itu lama banget.
Dan mereka kan Oh, ada ini ya, plat ya, learn terus P, ada learn dan baru untuk bisa dapat Dengar-dengar juga license. ujiannya susah juga sih, dengar-dengar Iya. ujiannya ujiannya. ujiannya kan harus ujian tulis dulu ya, ujian istilahnya eh, teori dulu, habis teori. Nah, untuk dapat slot tes praktek itu bisa sampai 6 bulan. Nggak worth it jadi ya. Jadi Sisa setahun doang buat ngurusin itu. tahun buat ngurus, kecuali ya kalau memang mau banget, jadi banyak yang nakal jadinya ya gitu kan, banyak yang ya udahlah sekenanya gitu kan, sekenanya gitu. Terus ada yang pakai learn doang gitu kan, atau yang apa learn terus, atau kalau memang mau taat aturan itu ya berarti 6 bulan pertama itu udah langsung tes tes apa namanya, tes teori, langsung ambil slot dulu, yang penting ambil slot dulu untuk tes praktek. Karena untuk tes praktek itu juga disaranin untuk les dulu. Jadi jadi tetap harus ambil course ke mana gitu. Apa saya tinggal pilih ya kita ambil course di mana. Dan nanti tesnya itu juga pakai mobil itu kalau nggak salah, aku kayak gitu sih. Jadi kita lebih tahu selanya itu mobil yang kayak gitu. Jadi tetap harus les juga sih. Kayak tetangga kayak gitu, tetap les atau apa gitu, dan sampai kami balik juga belum selesai tuh prosesnya. Sedangkan tahun depan udah, jadi memang ya nggak worth it gitu lah. Kalau Jadi di Glasgow gitu juga, Pi, peraturan itunya setahun cuma bisa pakai SIM Indonesia gitu. Itu se-UK kayaknya deh, Oh, emang se-UK sama 1 ya. tahun. oke. Tadi kan kayaknya udah sukanya tinggal di UK ya, sama lah kayak aku di sini juga ngerasain kayak gitu ya. Dukanya ada nggak tinggal di situ, atau jangan-jangan dukanya itu udah cuma 1%, 2% doang? Sejujurnya nih ya, sejujurnya ya. Iya sih, sejujurnya sih. Walaupun semuanya harus ngerjain sendiri gitu, tapi itu tetap bikin happy ya tinggal di sana ya. Kalau aku sih gitu ya, karena semuanya manageable menurutku ya, semuanya meskipun kita harus segalanya from scratch gitu ya, kita harus bikin semuanya, tapi karena waktu itu ada gitu ya, waktu itu berkualitas tadi, waktu itu kita bisa atur semua, kapan harus ini, kapan harus itu gitu. Jadi kalau dibilang homesick juga enggak gitu ya, karena mungkin kita berangkat sama keluarga ya gitu kan, sama suami sama anak, jadi kan nggak ngerasain homesick gitu. Kecuali yang emang sendiri itu pasti tantangannya berbeda gitu kan, ngerasa eh, sepi dan lain sebagainya. Kalau homesick sih alhamdulillah aku enggak, kami karena sekeluarga juga berangkatnya, terus makanan juga masih makanan Indonesia, jadi nggak ada em, nggak nggak ngerasa susah atau kangen apa gitu. Paling kangen apa, kangen keluarga. Keluarga juga pertama karena udah biasa jauh, memang tinggal bukan sama di lingkungan keluarga, maksudnya kita memang merantau juga kan gitu, tinggal di Jakarta, terus video call lah palingnya gitu aja sih. Jadi Kalau lu gimana, Pi? Dukanya apa? Dukanya ya, Selain papernya, apa? iya ya, kalau ini mau Paper. bedain. kalau masalah sekolah kayaknya udah lah ya, student life gitu. Paling kalau yang dari student life juga terkait ini kali ya, karena ketemu teman-teman internasional, atau juga mungkin kalau Mbak Gedi ada kenalannya Mas yang orang internasional, itu agak-agak beda sih culture-nya. Jadi kadang agak-agak bingung juga gitu cara bertemannya. Ini kayaknya pas nggak ya? Ini ramahnya orang Indonesia belum tentu nih sama mereka nangkepnya ramah gitu kan. Kan beda di situ culture-nya. Terus kalau homesick, memang karena juga ya udah bawa keluarga juga ya, jadi emang nggak terlalu, dan emang bisa video call juga gitu. Tapi memang tetap kerasa sih kalau jauh itu nggak bisa gampang langsung kangen pulang gitu, nggak bisa gitu.
Terus mungkin kalau dukanya yang lain mungkin kayak apa ya, kayak di Indonesia itu kan emang gampang banget ya, makanan, terus atau kayak Gojek dah gitu atau GrabCar gitu. Nah, memang ada sih fasilitas Uber di sana, cuman kayak di Indonesia kayak Gojek itu, aduh, pas nyampe sana tuh udah kangen abang Gojek gitu. Karena udah bisa nganterin langsung gitu ya, jemput. Manja banget gitu sama abang Gojek kan, dijemput depan rumah, diantar sampai depan kantor gitu. Ini mau naik bis aja juga harus jalan dikit Jalan gitu ya, dulu. jalan 10 menit. Jadi nggak bisa kayak gitu, itu juga agak-agak, kangen sih, itu salah satu dukanya lah. Terus juga mungkin aku karena ada experience, fasilitas rumah sakit ya gitu ya, to be honest kalau setelah merasakan dan ini juga udah beberapa review yuyur dari teman-teman juga di sana yang mendapatkan yang sakit gitu ya, gimana yang kayak misalnya Covid mereka udah nggak mau nanganin, karena itu udah terhitung flu gitu kan, dan emang padahal kan kita ngerasa kita udah bayar asuransi gitu ya, tapi ternyata tidak semudah itu mendapatkan fasilitas itu dan mereka sendiri udah punya apa ya, kayak standar mungkin ya kalau, oh kalau sakit ini level segini harus, nggak bisa lagi nih ditangani sama kita gitu. Jadi kadang kayak tips dari teman-teman itu diperparah aja sakitnya gitu, bilang aja, parah-parahin. Padahal kan kita Lebay-lebayin ya ya. kalau misalnya kalau kita kan amit-amit ya, kalau misalnya bilang parah-parah gitu kan, ih jangan sampai deh, jangan sampai gitu. Tapi ternyata emang kalau nggak diparah-parahin mereka nggak akan nanganin gitu. Dan itu sih kayak kalau di Indonesia kan mungkin kita kayak misalnya sakit gitu ya, ke klinik aja dah udah langsung bisa dikasih resep kali tuh sama dokternya gitu. Mau sakit apapun gitu ya, entah antibiotik dulu kek gitu kan. Nah, tapi ternyata, itu sih yang duka yang salah satunya, fasilitas kesehatan di sana itu yang ke rumah sakit kayak gitu-gitu, nggak se-reachable di Indonesia gitu. Meskipun di sana ada private pun berbayar, tapi ya gitu emang nggak bisa mereka udah punya standarnya kalau sakit ini mereka nggak akan mau nanganin gitu. Gitu Lu, sih, kayaknya lu itu pernah aja. sakit apa? Lu pernah sakit apa di sana? Eh, sakitnya itu kayak misalnya, batuk tapi kita rasa udah batuk parah gitu ya. Tapi sama Hmm. mereka itu udah cuman dikasih, "Udah beli aja obat batuk di ini," katanya. Oke. Iya, iya benar setuju kalau itu juga Iya, salah satu yang bisa dibanggakan dari Indonesia adalah BPJS ya. iya, Itu jangan jadi kayak misalnya kalah banget dengan NHS tuh. NHS di sana kan namanya NHS ya, NHS. iya, heeh. Itu kalau di Indonesia kita mau bersin aja kita bisa ke klinik gitu langsung ditanganin gitu kan. Iya, minimal dikasih obat antibiotik atau obat flu At, gitu ya. at least ketemu dokter aja gitu. Kita ketemunya langsung dokter gitu ya, dokter umum kalau Iya, di benar sini benar. gitu kan. Kalau di sana udahlah susah, kita nggak bisa Appointment, datang ke telepon, klinik, kita nggak bisa heeh. appointment, kita by phone dulu, itu berkali-kali dulu sampai punya paracetamol kan di rumah itu doang ya paling obatnya. Punya paracetamol katanya kan. Iya punya, ya udah itu diminum aja ya Allah eh sampai sembuh lah gitu kayak baru bisa baru dapat ditelepon sama dokter itu bahkan nggak ketemu Mhm. ya nggak ketemu. Dan kalau kita tapi bagusnya di sana adalah pelayanan untuk eh, ibu hamil buat anak bayi sama wanita itu oke gitu. Misalnya kayak kita kan ada tes apa namanya pap smear ya itu kan di encourage gitu emang kayak dibilang wajib juga sebenarnya wajib gitu tapi saya diajakin untuk jadi fasilitas pap smear apa-apa itu untuk wanita atau KB juga di sini juga ada sih ya gitu itu eh, gampang juga kalau itu malah gampang maksudnya kita itu nggak sakit ya kita nggak sakit kita cuma buka aplikasi tinggal pilih hari udah langsung datang gitu nah, langsung datang dan itu pun memang bukan ditanganin sama dokter kayak di sini kan obgyn gitu kan sana ada yang ditanganin sama nurse ditanganin nurse tapi langsung gitu ditanganin gitu kita bisa ngobrol gitu kan
Kalau Itu di giliran, cover sama asuransi, Mbak? ya Mm-mm. di cover sama Iya. asuransi. Ya, Wow. itu Kalau hamil sampai melahirkan itu di cover, malah dapat box baby gitu. ya box baby. Kalau lahiran di UK itu anaknya jadi dapat citizenship sana juga nggak sih? Kebetulan Indonesia enggak kan? Kan Indonesia nggak mengakui itu yang dua Mm-mm. warga negaraan itu enggak. Jadi tetap Oh, Indonesia. oh gitu. Kecuali kan ada yang mengakui itu juga kalau sudah PR ya. Kalau sudah PR berapa tahun kayak gitu-gitu ada opsi untuk eh apa dapat kewargaan negara sana gitu, dapat paspor sana. Tapi itu APR kalau buat student nggak ada opsi itu. Ini nih, kalau di Glasgow dulu ya, kalau di Glasgow tuh banyakan, kalau lu jalan dari flat ke kampus, lu banyakan ketemu bule, apa lu banyakan ketemu pendatang gitu? Soalnya kalau di sini ya, kalau di Canberra sih masih mayoritas bule lah. Tapi ketika gua datang ke Sydney atau ke Melbourne, buset, ini negara bule apa India sih? Banyak banget orang India, Chinese, pokoknya pendatang gitu loh. Kalau di Glasgow gimana? Kalau di Glasgow sebenarnya kalau di city-nya atau di kota atau sekitar komplek itu masih banyak orang lokal sih, native ya. Mungkin nggak tahu juga apakah lokal Glasgow atau bisa jadi se-UK mungkin ya. Tapi masih mayoritas ini orang native gitu. Jadi emang bulenya gitu. Tapi kalau misalnya daerah kampus memang udah agak berbeda karena udah banyak pendatang dan benar negara itu juga yang banyak apalagi kan kita juga kayak misalnya di gedung business school udah jelas lah ya datang dari mana gitu yang banyaknya gitu. Jadi gitu sih tapi kalau untuk keluar dari area kampus atau di misalnya gedung kampus yang teknik atau engineer atau yang jurusan lain gitu ya itu banyak sih ininya orang native-nya. Kalau di York gimana, Mbak? Di York ya kotanya putih ya, orang Warlock semua. Warlock gitu, Yorkshire. Oh. Orang jadi bahkan sekolahnya anakku itu ada gurunya, ada satu guru yang dulunya sekolah di situ dan ngajar di situ. Dan anak-anaknya juga yang teman-temannya anakku ya rata-rata banyak yang orang tuanya dulu sekolahnya di situ juga. Ya emang orang York banget gitu. Yang dari kecil sampai udah nikah gitu, udah punya anak, punya keluarga yang emang tinggal di situ gitu. Jadi dan kalaupun ke city kecuali ya weekend kali ya, weekend tuh barulah banyak yang pendatang gitu. Tapi maksudnya suasananya tuh beda, nggak kayak yang kita ceritain tuh kan. Aku kebayangnya tuh kayak gitu mungkin kayak di mana namanya, di London, di Birmingham gitu kan, Manchester. Nah itu kalau Manchester mungkin ya. ya kalau ke kota itu ketemunya bukan orang bule gitu. bukan orang UK ya gitu loh, bukan orang native UK gitu ya, mereka orang UK sih gitu tapi bukan apa yang keturunan kita nyebutnya karena IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, terus itu ini deh apa namanya? Seandainya waktu bisa diputar lagi gitu ya, ada nggak? Mestinya aku kayak gini nih. Kalau aku sih contoh kecilnya tuh, kalau misalnya aku ya nyari kerja untuk ibu-ibu di sini tuh susah banget gitu loh. Kayak karena window-nya itu loh. Jadi aku cuma bisa kerja ya antara school hours itu tuh, yang school hours ini antara jam 9 sampai jam 3. Nah, dan itu tuh kerjaan yang bisa di jam itu tuh terbatas banget gitu loh. Kecuali misalnya aku bisa hairdressing, atau aku bisa jahit, atau aku bisa
makeup. Mungkin aku punya pilihan yang lebih banyak gitu loh buat Iya. jadi kerjaannya. Aku tuh ada kepikirannya gitu. Kalau Sylvia atau Mbak Gedi ada nggak? Mbak Gedi dulu dah, lagi mikir. Guys, aku mau ngomong, Sylvia dulu. Eh, Kalau aku sih kayaknya nggak ada ya. Ini yang kalau dari Brigita ceritain tadi kan, kalau di sana kayak gitu, kebetulan aku di York khususnya cari kerja itu gampang gitu. Maksudnya untuk jendela window yang untuk ibu-ibu ya kita ngomonginnya gitu kan. Eh, Kayak tadi itu aku kerja jam 9.45 sampai 11.45 gitu kan. Jadi kalaupun 3 jam, jam normalnya kan 3 jam satu sesi itu kan juga cuma sampai jam 12.45 gitu dan itu masih aman banget untuk nanti jemput anak jam 3 gitu kan. Aku sih ya semuanya alhamdulillah udah lebih dari ekspektasiku kalau aku ya gitu ya. Aku sekarang berangkat tidak punya ekspektasi apapun, udah bisa berangkat aja udah seneng dengan kondisinya. Kalau lu gimana, Pi? Iya, kalau aku sebenarnya juga apa ya, makanya bingung karena seketika aku nyampe di sana itu, aku udah mikir kalau kayak gimana caranya untuk live there at the most, kayak pokoknya menikmati momen gitu. Jadi beneran enjoy dan ngerasa kayaknya udah semua itu kayak udah pada porsinya gitu ya di sana itu. Eh, Mau ups and down-nya lah gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa dikasih lebih gitu ya, memang. Tapi kalau misalnya kayak aku, mungkin kalau misalnya bisa spare buat jalan-jalan, bisa jalan-jalannya lagi lebih ini lagi gitu loh di sana. Karena kalau kayak mau jalan-jalan itu transportasi kalau dari Scotland ke London aja lumayan gitu. Itu yang Ya. Di luar prediksi BMKG. Jadi Jadi emang kalau misalnya transportasi karena kita dari utara gitu ya ke kota itu ternyata emang lumayan ada cost-nya. Terus mungkin kalau kayak skill-skill yang tadi, kayak misalnya kayak hairdressing tadi itu break gitu kan. Aku sempat kepikiran kayak di sana itu kayak auto belajar motong rambut sendiri gitu loh. Jadi aku jadi ada skill-skill yang harusnya kayak selama ini kita terlalu manja gitu ya, mungkin karena memang Bajain kan. fasilitasnya ada gitu. Jadi aku sampai motongin rambut suami juga gitu, nyobain dan ternyata dia fine-fine aja gitu. Padahal aku kayaknya aku kayaknya ngelihat dia di rambut belakang itu kayak oh my god, gitu. Ini rambutnya gimana? Karena pangkas untuk laki-laki itu 15 pound itu pun harus nyari kayak di mana gitu ya. Itu sekitar 300.000 dan maksudnya yang biasa kita jumpa itu paling 18 pound kayak gitu. Dan jadi kayak aduh ya udah deh nggak usah deh potong rambut di ini. Makanya pada banyak yang gondrong tuh kayak gitu. Karena emang lumayan gitu loh ininya. Cuman emang kalau buat sesekali nggak apa-apa sih gitu. Tapi kayak akhirnya pas kita ke Turki, ya udah deh tuh pangkas sepuasnya di Turki. Itu Apa sih. ditanam sekalian? Iya. Beberapa skill emang mungkin yang bisa survive atau kayak jadi mungkin ada usaha gitu ya yang ya nggak tahu kalau misalnya di Leo memang banyak teman-teman yang open PO juga gitu kan. Tapi itu kan memang ada dedikasi waktu juga ya kalau mau uh, dan nggak mungkin kan namanya kita udah menyediakan makan buat teman-teman yang beli kan kalau bisa enak sih gitu. Jadi emang Passion effortnya juga ya. harus iya bener-bener Mbak. Jadi kalau bisa ya mereka juga puas gitu loh makannya karena makan yang dicari makanan Indonesia ya kalau bisa udah sesuai lah dengan cita rasa Indonesia. Gitu sih mungkin kayak skill-skill yang kalau misalnya di sana bisa mengisi waktu luang gitu kan kalau kayak weekend apa gitu itu lumayan juga sih. Itu sih paling. Lu udah jalan kemana-mana aja selama di sana? Sampai Turki tadi? Iya itu kalau Turki karena dia kan nggak perlu visa Bisa. ya. Jadi emang kita bisa langsung masuk gitu dan caranya juga tinggal pesan tiket pesawat aja gitu.
Jadi kalau misalnya ya ke Turki, terus di kota, cuman ini memang agak sedikit menyesal ya, tidak sempat jadinya main ke York nih Mbak Gedi nih. Oh, Haruskah kita ulang? masih ada kesempatan lain. Iya. Ya, jadi itu York padahal karena waktu aku free sebelum lagi break tesis, itu teman aku tuh lagi pulang ke Indonesia. Jadi aku kayak aduh nggak ada teman mainnya gitu. Tapi kalau untuk sekota-kota besar, puji Tuhan udah disamperin lah satu-satu kayak Liverpool gitu kan, Manchester, terus sampai ke London atau kota kecil lain. Tapi kayak melipir kayak ke Newcastle itu aku belum sih. Yang melipir ke bawah York itu, Iya, iya, karena iya. itu kayak jalur keretanya beda sendiri ya Mbak. Gitu. Terus ya paling standar, ya mungkin teman-teman yang sekalian di UK itu biasanya juga jalan-jalan ke Europe sih kalau misalnya sempat mampir gitu sih. Mbak Geji udah muter-muter juga Mbak di sana Mbak. Alhamdulillah sih udah ke utara. Jadi waktu summer pertama itu kita road trip ke Scotland, ke Iya, Scotland, iya. Scotland sampai ke mana namanya? Apa yang pulau? Kok jadi lupa namanya? Yang pulau kecil di atasnya itu. eh, Isle of Isle of Skye. Skye, sampai ke Iya. situ. Itu terus summer kemarin yang kedua kita road trip ke bawah dari York sampai ke kalau Land Ends itu area pantai itu Saint Eve, Land Ends sampai ke situ. Terus kalau yang lainnya itu yang road trip, terus pernah juga road trip ke mana itu namanya Lake District. Ya, Lake District waktu autumn itu pengen lihat gimana sih gitu kan, coklat-coklat suasana autumn gitu. Tuh ke Lake District, terus mana lagi ya? Paling kota-kota yang kita bisa dijangkau sama kereta ya. Kalau bisa dijangkau kereta tuh kita lebih pilih naik kereta kayak Liverpool, apa namanya, Chester, London, Birmingham. Tapi jadi sebenarnya kita tuh pergi yang jadi tujuan utama itu sekalian ketemu sama teman-teman ya gitu kan. Jadi teman ada di mana gitu kan, sekalian nyamperin, silaturahmi terus sambil main. Itu terus Newcastle aku juga belum tuh Newcastle. Terus belum nyampe situ, sampai bawahnya doang tuh full, terus kemana ke pantai-pantai yang di atasnya full, apa namanya, terus kota-kota kecil itu UK. Nah, kami nggak ke Eropa karena ngurus Schengen ya. Buat aku sama anak ngurus Schengen, ternyata ngurus Schengen di sana PR juga. Mendingan ngurus Schengen dari Indonesia sih. Ada kisah ini juga tuh ngurus Schengen, Mbak. Karena Ada ya? sempat Ada reject ya? sekali. Kena reject. Iya, kena reject sekali. Jadi kita nyoba apply-nya 2 kali waktu itu, Oh, Schengen-nya. iya Jadi kok. emang mereka tuh maunya emang kita itu kayak udah siap berangkat gitu lah. Iya, iya, iya. Nah, kalau Jadi aku waktu yang kebetulan ya aku udah siap tiketnya, eh tapi dapat slotnya. oh Jadi kan harusnya ya udah di situ terus ya udah. Jadi angus tuh ya tiket kan, angus tiket. Jadi ternyata harusnya kita ambil slot dulu, beli tiket, baru iya, baru ketemu sama appointment-nya kan. Nah, jadi kita appointment. tuh nggak kepikiran kalau ngambil slot itu susah gitu, penuh gitu, nggak Iya, kepikiran. heeh. Dan nggak tahu gitu kan, maksudnya kayak mikirnya kan kayak di Indonesia aja. Mungkin pada waktu itu ya aku taunya nggak perlu rebutan gitu ya, nggak perlu war gitu ngambil ngambil slotnya tuh pakai Ternyata war enggak. segala, ya Allah gitu. Jadi ya udah angus deh tiketnya. Habis itu sempet, dan kami juga mungkin nggak terlalu ambi ya, saya nggak terlalu Iya. seambi itu. Jadi sempat ada slot kosong, jadi mungkin ada cancelan orang gitu. Pas lagi iseng ngecek, suamiku lihat
ini ada slot kosong di berapa hari, 2-3 hari kemudian gitu kan. Aku bilang, berarti kita harus beli ini, nyiapinnya banyak ya, harus beli tiket, beli apa-apa Mm-mm. gitu kan. Terus izin anak sekolah gitu kan. Saya bilang, nggak usah deh gitu kan, kayaknya too much gitu ya, terlalu ngebet banget gitu, nggak usah lah Iya. gitu. Terus jadi kita nggak ke sana, paling suami sempet sih ke Europe karena conference, karena kan dia Mm-mm. ya kan karena paspor biru bisa ya gitu conference atau ada Iya, iya. teman itu dia masih bisa berangkat sendiri gitu weekend gitu. Terus kalau keluar UK, jadi kami memilih yang nggak ada visa kan, yang nggak ada apa ngurus-ngurus visa, paling ya itu ke Turki, ke Maroko, em, itu sih. Jadi kalau ke Maroko karena kapan lagi gitu ya, kalau dari Indonesia kayaknya nggak mungkin deh ke Maroko. Iya. Oh, Dan beda banget gitu. Unik sih, mengesankan ya kalau Maroko gitu, Turki juga. jauh-jauh juga ternyata ya kalau main dari UK ya. Iya, katanya kalau di Australia nggak bisa ya, jauh. Iya. Bahkan maksudnya antar antar negara bagian aja kalau driving jauh banget ya Iya, gitu kalau di sini. heeh. Ya Oh. paling kalau yang deket ya Canberra, sebenarnya Canberra bukan kota wisata ya. Ini kota yang boring banget. Canberra, Sydney, Melbourne. Udah itu yang dekat. Kan beres. Selebihnya mesti aku kemarin dari Canberra ke Brisbane itu 2 hari semalam. Aduh, capek banget. Naik bis. Hmm. Jadi Hah? jadi Oh. selain 3 kota besar itu ya mesti naik Flight. pesawat gitu loh. Hmm. Bahkan Oh dari my God. Sydney ke Perth aja itu 6 jam naik pesawatnya ternyata. Wah, luar biasa. Naik pesawat 6 Ya. jam? Iya, tapi aku belum pernah sih ke Perth sih. Naik pesawat aja 6 jam, gak bayangin kita langsung Ah, terbang. Iya. ternyata sebesar itu benua Australia. Soalnya kayak dari tempat aku Glasgow itu kita nyobain karena di sana bis itu enak banget break di Iya, UK itu. Pernah nyobain ke London sekali itu aja nggak sampai 12 jam juga. nggak 9 nyampe. apa? Nggak nyampe kalau dari Glasgow Kalau tuh. dari York Jadi 4 jam. 4 sampai 5 jam. jadi cuman kalau kayak 8-9 jam gitu kita ngambilnya malam terus besok pagi udah nyampe jam 4 jam 5 gitu di London. Jadi nggak ada yang berhari sih. Itu berhari udah sampai Paris malah. Iya bener ya, nggak ke Paris yang naik busnya gitu. Terowongan iya. Iya, iya, kalau di Aussie gitu. Dia kan kota yang ditinggali itu justru yang di pinggir-pinggirnya doang gitu kan. Ya tengahnya kosong Yang ya tengahnya gitu. kosong, unlivable. Tengahnya Nih, ngapain ya? Di situ kosong. terus ini deh, terakhir deh nih. eh, ada pesan nggak kalau buat teman-teman yang berencana mau berangkat ke UK gitu? Misalnya pesannya bawa stok bumbu instan yang Hmm. banyak gitu. Atau apa gitu lah. Soalnya kalau stok uang banyak sih aman sih. Aku dulu aja, Ya, berarti jangan aku ya. Mbak Gedi yang lengkapin. Kalau aku sih yang penting kalau misalnya niatnya buat sekolah gitu ya, gitu. Sebenarnya emang yang penting selama urusan akademis aman gitu. Kalau untuk livingnya so far usahakan aja reach out sama teman-teman Indonesia yang udah ada di sana. Mereka juga sangat welcome untuk di approach gitu ya. Misalnya kita nanya-nanya atau apa, minta aja langsung masuk grup. Apalagi kalau udah ada grup mamak-mamaknya gitu ya. Itu akan sangat banyak informasi yang bisa di ini. Jadi no worry sih kalau misalnya untuk berangkat ke UK dan bahkan selama aku di sana itu beberapa temen tuh udah nanyain itu kena nggak yang inflasi kayak gitu kan, kena dampaknya nggak segala macam gitu. Jadi sampai ada yang cancel juga ngambil di UK. Tapi ya itu so far apalagi kita juga banyak yang survive ya di Glasgow aja banyak banget student Indonesianya gitu dan masih juga banyak juga yang bawa family gitu loh. Jadi
Jadi sebenarnya dari LA itu cukup begitu untuk biaya hidup di sana. Jadi selama kita bisa nanya-nanya dulu, dan kayak tadi Mbak Gedi bilang juga, di sana itu mereka kan dilarang ya untuk buang barang itu. Jadi sangat, maksudnya kayak kalau buang sembarangan itu malah kena denda gitu. Jadi itu tuh sebenarnya banyak banget fasilitas yang ngasih barang-barang gratis, kayak Olio itu kan apps yang untuk barang-barang gratis, meskipun memang jaraknya agak effort ya jalan gitu kalau misalnya dapetnya yang jauh gitu. Gitu juga kalau di Facebook Marketplace juga ada yang tempat-tempatnya jauh gitu. Jadi kalau untuk hidup di sana, living di sana, so far bisa, kalau misalnya memang pengen tahu, tanya-tanya aja sama teman-teman Indonesia yang udah di sana, itu pasti informasinya banyak. Dan yang penting urusan akademis dan flat sih itu udah harus diamankan sih semenjak dari Indonesia. Itu sih. Silakan Mbak Gedi. Ya benar. Benar, pertama akomodasi itu harus jadi prioritas yang dicari dulu. Kalau udah ketemu akomodasi itu insya Allah gitu, kembali ke niatnya tadi ya. Kita niatnya emang mau sekolah, jadi ya fokus ke situ. Insya Allah yang lainnya tuh pasti ngikut gitu. Maksudnya kita eh, kalau mau kerja insya Allah bisa gitu, bisa lah gitu. Pasti ada gitu. Mau kerja bisa, mau jalan-jalan juga bisa gitu kan. Kembali lagi fokusnya yang penting sekolahnya aman gitu kan. Terus kalau barang-barang yang dibawa, kalau kami pribadi, suamiku dapat info waktu itu, kayak bener kan kita harus tanya-tanya tuh ya, tanya-tanya udah keberangkat tuh apa nih yang harus disiapin gitu kan. Pokoknya dari situ kita bisa milih lah ya mana yang pas buat kita gitu kan. Karena kebetulan aku bilang, suamiku tuh bawa ragi tempe, jadi akhirnya dia bikin sendiri untuk tempe bikin. Terus karena kami sukanya makan sambel ya gitu, jadi harus bawa ulekan tuh apa namanya, Sobek. bawa ulekan yang kecil, bawa sama terasi, itu stok 2 tahun aman. Makanya terus selebihnya kalau masalah Indomie, makanan instan itu ada di sana gitu kan. Kalaupun mau bawalah yang secukupnya, yang penting ketika pas datang pasti kita belum sempat belanjain itu gitu kan, ketika datang ada yang bisa dimakan gitu. Kami bahkan bawa beras waktu itu karena antisipasi Karantina ya. karantina, takutnya nggak ada nasi. Jadi kita bawa rice cooker, bawa beras sama rendang lah, maksudnya makanan buat yang siapa tahu emang nggak bisa makan gitu kan. Tapi kebetulan pas karantina makanan aman, nasi ada, nasi biryani dan gitu-gitu, dan rasanya oke gitu. Kita nggak ngeluarin stok beras sama sekali, nggak ngeluarin apa namanya rice cooker waktu di karantina. Jadi aman sampai rumah. Jadi kita sampai York, buka pintu, dibuka agent selesai, maksudnya selesai serah terima kunci, itu langsung masak nasi. Langsung masak nasi bisa, karena ada gitu kan. Yang penting bawa sekilo lah gitu, yang penting ada dulu, survive buat sehari, besokannya baru kita belanja gitu. Nah itu terus yang dibawa sih itu. Jadi untuk masalah bumbu, kami yang karena suamiku dari Malang, jadi kan kita suka makan rawon ya. Kluwek tuh nggak ada di sana, kluwek sama kencur, nah itu tuh nggak ada, dua itu yang nggak ada. Jadi kalau suka seblak, bawalah kencur dari kencur bubuk dari Indonesia. Kalau rawon, jadi bawa kluwek, kluwek juga ada. Keluak juga ada yang bubuk, atau bawa yang bumbu sachet-an gitu aman gitu. Terus simpennya aja di freezer gitu kan, simpen di freezer, insya Allah aman sih 2 tahun. Terus Tapi kalau di UK itu boleh bawa rendang gitu, Mbak? kami kemarin lewat sih, ada yang katanya nggak boleh ya, kami ada yang katanya nggak kena apa, yang kena denda atau apa. Tapi waktu itu aku lewat, nggak ada pemeriksaan gitu sih. Jadi Aku ya juga kayak ikan katanya dilarang ya. Aku bawa teri loh.
dari Indonesia, teri Kan sama mungkin bawanya udang kering. tahu diri aja kali ya gitu. Iya, betul. Nggak usah sekoper ya. Iya, kalau misalkan just tip gitu kan, misalnya mungkin kita eh, rawan ya gitu. Kalau yang just tip kan banyak gitu, mungkin bawanya kalau buat pemakaian pribadi kan dikit-dikit gitu. Secukupnya, iya. Sendiri aja sih mungkin. Tapi katanya kalau Australia lebih ketat ya bordernya. Iya, kalau Hmm. daging gitu nggak boleh sama sekali sih. Dan aku juga nggak nyoba sih. Yang lebih baik tidak ya. It's, Oh, apalagi ya kalau baju bawa secukupnya banget karena iya. tidak akan kepake gitu. Mm-mm. Dan Paling Di sandal sana dibawa ya, Mbak. pasti beli di sana kan, belinya bukan baju, belinya coat. Baju pun itu yang layer berapa gitu kan. Ya, berarti mending kalau mau bawa pun mending bawa itu ya apa heat tech ya, yang heat tech yang emang Mm-mm. baju angetnya gitu. Kalau baju luar, baju cantik-cantik udahlah nggak usah nggak kepake lah ya. So, mungkin baju buat foto wisuda gitu ya, atau foto kalau aku Atau kayak mungkin kayak apa kayak Mbak Gidi, mungkin kayak jilbabnya gitu, bawa nggak ya stoknya atau jilbab ada beli di sana? enggak sih bawa dari Indonesia dan Mm-mm. eh ya dipakai itu lagi nggak ada yang notice juga sih kayaknya. bawa apa kostum tradisional gitu penting nggak? Mungkin Eh, batik iya, aku bawa batik sama kebaya sih karena buat foto-foto wisuda kan. ya makanya buat wisuda Heeh. itu perlu. Mm-mm. Sama kalau aku kan mungkin buat Idul Fitri gitu ya, karena kan mau beli abaya di mana dan mahal gitu kan, mending Mm-mm. bawa dari Indonesia yang basic-basic. Kerudung tuh juga bawa yang basic, mending sekalian yang agak banyak yang basic yang biasa kita pakai gitu kan. Misalnya aku suka pakainya hitam, navy, pokoknya yang warna-warna dasar yang kalau dipakai itu lagi orang juga ya udah gitu kan, nggak peduli juga gitu. Emang warnanya itu ya. Terus apalagi ya kalau baju beneran dibawa dikit aja, nanti kita beli jaket tuh juga belinya di sana, nggak usah beli yang dari sini karena standarnya pasti beda. Em, Bawa pun mungkin yang dipakai lah ya, yang dibawa dari sini yang kita Mm-mm. datang sesuaikan dengan musim. Ketika aku waktu itu datang lagi masih autumn, jadi masih agak hangat, jadi jaketnya agak-agak tipis tuh, ya udah yang cukup dipakai aja gitu. Selebihnya pasti beli di sana gitu kan. Gak niat beli juga pasti ada aja nih yang beli. Winternya di Atau sana nambahin. bersalju nggak sih? York itu tahun Oh. pertama aku di sana berarti 2021 itu lebih bersalju dibanding tahun kemarin. Yang terakhir ini nggak bersalju tapi lebih dingin. Jadi dingin Hmm. banget gitu sampai yang danau di kampus tuh putih, ada lapisan esnya gitu. Tapi nggak ada salju. Jadi kami aku baru tahu juga. Jadi ternyata salju itu bisa terbentuk di suhu tertentu, di range suhu tertentu gitu. Jadi kebetulan New York ini kan di lembah. Kami dapat Mm-mm. penjelasan dari Warlock nih, dari Warlock. Waktu itu suami lagi benerin sepeda gitu ke bengkel sepeda, terus ngobrol lah ya, obrolan di sana kan pasti openingnya seputar cuaca ya gitu kan, seputar cuaca. Jadi waktu itu di kota-kota lain udah mulai salju, kita dingin banget gitu gitu. Jadi kan ini kenapa ya kok kita nggak saljuan gitu kan. Terus ya si Warlock ini cerita lah, kita kan di lembah gitu, kita di lembah dan suhu eh, apa namanya, salju itu bisa terbentuk di suhu tertentu, di range suhu tertentu. New York ini sekarang terlalu dingin, jadi tidak terbentuk salju. Bisa terbentuk salju itu kalau lebih dingin lagi. Jadi lebih dingin lagi atau lebih hangat sedikit. Itu bisa terbentuk karena
di York ini nggak saljuan, tapi di kota-kota yang agak lebih tinggi, di kota-kota sekitar yang 30 menit dari York gitu, itu udah salju gitu kan. Tapi kita nggak dapat gitu. Kita dapat dinginnya doang gitu. Ya kayak London tahun kemarin ini lebih dapat tebel ya tuh saljunya di London tuh kan, sempat cerita di berita kan. Padahal biasanya London itu tidak pernah saljuan gitu. Saya jarang gitu saljuan karena terlalu hangat. Nah, kemarin itu karena ada fenomena cuaca akan suhu dingin. Di London suhunya pas jadi untuk terbentuk salju. Nah, di York terlalu dingin jadi kita nggak dapat saljunya gitu. Jadi Selama di York paling parah berapa Mbak? Dinginnya Mbak? Minus berapa? 20 sampai lupa berapa ya. Nggak se ekstrim Australia sih kayaknya. Katanya kalau di Australia kan terlalu ekstrim gitu. Kalau di York tuh dingin aja terus gitu. Terus lebih setia. Dingin tuh paling minusnya minus nggak nyampe belasan sih kalau minus kayaknya. Nggak nyampe belasan tapi dingin anginnya ya gitu. Apa ya, beda gitu. Nusuk lagi. Iya, nusuk gitu ya. Terus kalaupun panas juga, misalkan summer gitu. Kalau kita bernaung di bawah pohon aja, udah dingin tuh. Udah langsung berangin. langsung langsung dingin tuh gitu. Pasti nyari matahari gitu biar anget gitu. Gitu sih. Jadi nggak yang dingin banget, nggak yang panas banget, stabil aja di dingin dan dingin banget. Kalau Glasgow gimana, Pi? Ada salju nggak? Sama hujan ya, sama hujan, Ada. sama hujan. Kalau Glasgow tuh paling sering hujan, tapi memang pas winter itu ini sih salju dan kalau apalagi most of Scotland kayak Edinburgh itu juga jadi tempat wisata teman-teman se-UK kalau mau winteran nyari salju juga gitu. Jadi emang bersalju sih gitu. Aku tadi mau nambahin kalau misalnya mau bawa dari Indonesia itu obat-obatan yang sering dipakai Oh tuh. iya betul, benar. Tapi kalau misalnya yang general, kayaknya paracetamol yang kayak gitu-gitu ada sih. Tapi kayak misalnya mungkin minyak kayu putih atau yang sering dipakai itu mungkin dari Indonesia sih. Iya betul, setuju juga. Obat-obatan. So kalau di sana obatnya cuma paracetamol sama obat alergi Iya. kan. Cetirizine tuh bertebaran banget kan. Ya kebetulan aku salah satu pengkonsumsi cetirizine. Jadi kayak Karena ngomongin winter, jadi ngomong kayaknya pertama kali sakit tuh pas winter gitu karena cuacanya kan ganti. ya kalau aku juga kemarin karena nggak dapet salju, akhirnya tahun kedua kami ke itu ke mananya atasnya Glasgow itu Glencoe. Oh, Glencoe Kayak ya. ke Sky Resort Glencoe situ nyari salju. Jadi Glasgow ini kan paling atas break. Nah, jadi di atasnya tuh masih banyak tempat wisata gitu. Jadi kayak ada Glencoe itu tempat buat main kereta gantung. Terus tadi kayak Isle of Skye itu lebih ujung lagi, lebih pojok lagi dan biasanya Oh yang di iya. atas ini yang bisa buat ngelihat Northern Light yang kadang kalau misalnya kayak bulan-bulan September itu ada yang dapat aurora gitu. Kita belum sampai tuh yang niatnya Iya. pengen lihat aurora. Itu memang tapi hoki-hokian banget ya. Ada temen yang udah ke sana nungguin kagak ada. Aku sampai masang 3 apps Mbak, 3 apps buat ini notif aurora itu. Kan nggak bisa, misalnya dapat notif nih, nggak bisa yang langsung berangkat gitu kan, paling cari Iya. mobil dulu lah gitu. Dan kalau naik ke atas kan minimal 2 jam, itu kadang notifnya tuh min 1 jam banget. Kan nggak mungkin terkejar Oh, gitu, jadi nggak pernah kedapetan tuh auroranya. ke Norway ya, ke Norwegia. Iya, harus ke Norway. Oke Iya. deh. Kayaknya itu semua udah dibahas, udah kita bahas ya. Terima kasih banyak ya Pia sama Mbak Geiji sudah menyempatkan Sama-sama. waktu di sana Sama-sama. udah malam ya. Maaf ya Pia jadi nggak jadi pulang deh. Nginep semalam lagi. Pokoknya makasih banyak deh. Mudah-mudahan aku yakin sih banyak orang-orang di luar sana yang butuh informasi ini, terutama apa ya,
Kalau aku tuh dari sudut pandang ibu-ibunya lah. Kalau yang kuliah ya ngurusnya kuliah, tapi kan sebagai ya berhubung lu yang kuliah ya Pia, sebagai kalau aku sebagai spouse gitu kemarin tuh gimana ya? Aku tuh orangnya kebanyakan mikir gitu loh. Jadi tuh kayak Harus prepare banget kalau Brigita ini itu sedari dulu itu Mbak. jadi aku nggak tahu sih. Menurutku informasi kayak gini tuh penting banget buat ibu-ibunya gitu loh. Buat soalnya kan kita mensupport pasangan nih buat kuliah. Biar dia bisa mikir kuliahnya aja ya. Kayak masalah jemput anak gitu-gitu kita bisa sendiri gitu loh. Nggak ngerepotin dia ya. Untuk bagus-bagus kalau bisa nge-support financially juga gitu loh. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Apa ya? Ya tadi sih kayak ngomongin apa namanya? Kayak takut nggak punya temen gitu kan. Jangan sih ya, jangan sampai ya kayak gitu Iya. kan. Insya Allah apalagi kita istilahnya di mana-mana tuh pasti ada PPI gitu ya, ada PPI, ada orang Indonesia. Sesedikit-dikitnya orang Indonesia di situ tuh pasti malah jadi lebih deket gitu loh. Orang dari yang luar negeri pun juga mereka welcome banget kok sama saya warga setempat ya, warga setempat tuh juga welcome banget dengan pendatang. Aku juga dapat sahabat baru juga dari negara lain gitu. Jadi apa ya, kesempatan tuh terbuka lebar gitu kan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu takut karena itu niatnya tadi kita support keluarga, support suami gitu kan, support pasangan kita untuk sekolah, dan kita juga se se se-prepare mungkin untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu kan, senyaman mungkin kan nggak cuma apalagi anak-anak juga butuh bantuan untuk adaptasi kan di sekolah yang baru, teman-teman baru gitu dengan bahasa yang baru juga gitu. Jadi ya istilahnya mungkin kita juga jadi dasarnya ya, landasan membernya udah kalau kita tenang, insya Allah keluarga juga tenang nih. Kalau kitanya rungsing gitu kan. Kalau kitanya rungsing sendiri tuh pasti jadi nggak nyaman aja, jadi kayak melangkahnya jadi kayak agak ragu gitu mungkin ya si suami juga gitu. Kita terus membuka diri aja gitu kan, mau kenalan, mau pergi di York juga mungkin beda dengan London yang kalau nyapa orang kita dikira mau scam gitu ya. Kalau di York tuh semua orang kita sapa gitu kan. Ya, itu kan Have a juga good day. ya, gitu kan. Cheers, mate. Oke. Awal-awal yang biasa tinggal mungkin di Tangsel Jakarta kan cuek aja gitu sama orang kan. Iya. Disapa gitu kayak yang oh gitu kan. Terus apalagi nenek-nenek kan, itu kota tua ya, kota yang banyak nenek-nenek, kakek-kakek. Iya. Kota pensiunan gitu loh, Bri. Ya, Jadi kota banyak yang pensiunan. rest gitu. Kalau vibes-nya kalau di Indonesia tuh kayak Yogyakarta. Persis deh. Nah, makanya banyak yang ngobrolnya Yogyakarta, York gitu. Jadi kayak mirip gitu kan. Kita juga punya benteng yang ngelilingin kota gitu. Jadi vibes-nya mirip banget. Banyak kakek nenek gitu. Terus mereka tuh juga kalau nyapa tuh love gitu kan. Hi love gitu mah. Kayak good morning love ya katanya kan. Thank you, darling. Oh my God. Morning darling. Jadi nggak ngerasa Emang kita udah kesepian. sedekat itu gitu. Terus kegiatan tuh banyak gitu kan. Apalagi kami, kalau kami kan tinggal di area kampus, dan di college kampus tuh ada banyak aktivitas buat mahasiswa, buat family gitu, bahkan buat misalnya di college, aku juga bisa ikut ada yoga gratis gitu, semua itu gratis kan diadain sama college, jadi kita tinggal lihat aja Instagramnya mereka ada acara apa, dan setiap
setiap acara misalnya Paskah, Halloween, Natal tuh pasti selalu ada acara buat family, buat anak-anak juga ya gitu. Jadi em, kayaknya nggak ada sepinya gitu ya. Ada aja kegiatan bahkan di em, acara tingkat kelurahan gitu kali ya, tingkat kelurahan juga. Tingkat kelurahan tuh juga ada apa namanya, summer party gitu kan, maksudnya karnaval dari pagi ada pameran, terus ada apa gitu, piknik bareng yang kayak gitu-gitu, jadi seru kan, jadi ada aja kegiatan yang penting kita mau ikut gitu. Ya, Mau betul betul ikut. betul. Justru Iya, itu juga jadi apa waktu buat bonding sama keluarga kan. Oh banget. iya. Banget sih. Itu Udah makanya balik tadi Jakarta beda ya lagi kan, ceritanya. kalau Pia kan honeymoon ya, honeymoon setahun ya Iya. di sana. Ya, suami, Tapi kalau emang suami. kalau jadi sebenarnya kalau kayak kampus itu punya acara ini Bre, kayak untuk international student gitu. Jadi mereka kampus tuh suka bikin event-event untuk international family gitu. Jadi ada yang piknik kemana, tour kemana gitu. Itu kalau di kampusku ya di UOG. Jadi maksudnya kalau memang mau ketemu family yang native pun atau yang dari negara asing bisa melalui komunitas itu gitu. Terus kayak misalnya PPI juga sebenarnya kayak di IOG kita udah buat ada buku pedomannya gitu Mbak. Kalau misalnya jadi untuk student-student baru udah bisa dikasih langsung tuh ada harga Ya, ya. telur, harga beras Iya, gitu. iya, iya. Perkiraannya ya. Iya, terus paling juga tadi kayak misalnya lokal lokal citizen itu mereka juga sangat baik banget. Jadi aku juga udah experience ditolongin sama warga lokal itu juga udah beberapa kali gitu. Jadi mereka emang sangat apa ya, care, ada aja sih yang care gitu. Memang kalau makin ke kota itu memang makin ya namanya juga kota metropolitan kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau kalau yang orang lokalnya ada aja sih yang misalnya do you need something atau apa gitu kayak jadi aku tuh pernah sepedaan, Mbak. Jadi karena kita kita berdua tuh emang suka naik gunung dan suka sebenarnya sepedaan ini kayak olahraga lah ya gitu. Kita sepedaan dari Glasgow sampai ke London. Nah, tapi tapi itu jadi ceritanya kita niatnya kan sepedaan tuh. Nah, kan kalau orang-orang bilangnya kan winternya tuh salju tuh Desember ya. Nah, kita pede banget tuh November mulai sepedaan gitu. Oke. Ternyata itu pas banget kita baru berangkat itu udah turun salju tapi kayak kita ini belum kali ya gitu. Terus singkat cerita akhirnya kita memang nggak jadi. Cuman kan kita udah mesen Airbnb di beberapa kota besar itu. Hmm. Kita jadinya tetap jalan tapi akhirnya kita cuma sepedaan 2-3 jam. Hmm. Terus nanti kita lanjut naik kereta karena di sana keretanya sangat fasilitas untuk parking sepedanya itu enak banget gitu. Jadi kita bisa bawa sepeda buat jalan-jalan gitu. Terus ada di satu kota gitu yang kayaknya itu jalanannya tuh kayak fine aja gitu kita ngelihatnya. Tapi ternyata ada dan ini ketemunya profesor di kampus di Dundee. Jadi dia karena dia suka sepeda, jadi dia tahu ini jalannya nih udah licin karena udah mulai salju. Nanti kalau misalnya tetap sepedaan bisa tergelincir atau apa gitu kan. Terus dia nawarin, kamu mau aku anterin nggak katanya gitu kan. Terus ya kalau misalnya kita kan mikir ini dianterin pakai apa gitu. Ternyata karena dia suka sepedaan, jadi mobilnya itu bisa buat parkir sepeda. Kebetulan kita dua-dua sepeda lipat ya, jadi bisa dilipat gitu. Jadi emang mereka nolongin gitu. Jadi udah ada sih beberapa kali warga lokal itu welcome banget sih sama untuk pendatang kayak kita ini gitu. Gitu sih. Iya. Kita belajar value dari orang lain ya. Iya, heeh. Oke deh. Makasih ya Mbak Geidi sama Pia udah mengorbankan waktu untuk sharing-sharing. Sama-sama. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Makasih juga udah ditanya-tanyain, diajakin. Mm-mm. Seru banget Semoga ternyata ngobrol membantu. gini. Iya. Jadi Oh, auto flashback lagi memori ya kan. Iya. Terus oke. aku sampai
berapa 2 bulan ya nyampe sini tuh kayak masih oke, udah balik. Masih jet lag ya? Ya malah Parah beratnya tuh pas balik ke sininya gitu ya. Katanya banget. kalau orang bilang reverse Culture culture shock. shock gitu Iya. kan. Jadi eh, dibilang shock juga nggak shock banget, tapi tapi kayak belum bisa. tapi kayak belum, masih denial gitu. Nggak berniat ngebanding-bandingin gitu kan, tapi ya Betul, betul. kita ambil baiknya gitu. Baik kita ya, saya aku cerita ya baiknya di sana tuh kayak gitu kan ya. Mm-mm. Semoga kita juga tetap bisa melestarikan, maksudnya kita tetap bisa membawa habit-habit baik itu ke sini dan mempertahankan di tengah gempuran Karena gempuran. sebenarnya setelah jet lag budaya gitu juga, aku tetap kayaknya prefer tinggal di Indonesia juga sih Mbak. Kayak semuanya tuh emang mungkin karena home country ya, tapi kayak makanan itu belum bisa sih dikalahin di sana gitu. Di sana itu makanan udah tasteless dan nggak ada makanan UK khusus gitu ya. Kalau kita di Indonesia, Bisa encip makanan doang ya. Jakarta, iya, Jakarta aja beda makanannya. Pindah lagi ke Bogor, ke Bandung itu udah beda-beda gitu. Wah, kaya banget sih emang di Indonesia. Jadi nggak bermaksud membandingin, tapi memang di sana ada yang plusnya dan di Indonesia juga ada yang plusnya gitu. Alangkah lebih baiknya saya dengan keanekaragaman, saya dengan kekayaan yang kita miliki itu juga diperkaya juga dengan attitude yang Betul, baik gitu loh maksudnya ya. betul, betul. Udah manis banget ya jadinya. Betul, betul. Ya, kalau buat ke anak-anak juga pasti ya aku sih ngerasa anak-anak banyak dapet pengalaman ya gitu kan, dengan dia tahu betapa beragamnya orang di dunia ini gitu kan, dengan berbagai macam Baik, nggak cuma ras aja gitu. Misalnya kalau di Indonesia mungkin lebih terlihat karena kita di sini adalah mayoritas gitu ya, kan. Jadi terlihatnya semua tuh sama gitu ya, sama gitu. Ternyata kalau di sana kan kita sebagai minoritas, jadi kayak melihat dunia tuh lebar banget ya, gede banget, orang tuh beragam. Terus apalagi untuk di sekolah di sana kan inklusi, jadi bareng dengan anak yang spesial gitu kan. Jadi dia juga udah lihat lah gitu, kayak anak spesial kayak gini, dan tidak perlu dilihat berbeda gitu kan, mereka sama aja gitu kan dengan anak-anak yang lainnya, cuma ya memang cara berpikirnya mungkin agak berbeda, tapi ya itu hal yang wajar, kita tuh semua nggak ada yang sama kok gitu kan, gitu. Saya dari rambut, dari apa aja, jadi aku merasa ya anakku insya Allah bisa belajar banyak hal ya dengan melihat dunia yang begitu beragamnya kayak gitu. Jadi dia bisa menghargai perbedaan sih aku sih berharapnya itu ya, menghargai perbedaan dan mengambil ya attitude yang baiknya itu dengan apa namanya, mereka mayoritas tapi mereka tetap care gitu ya, dia care dan welcome dengan pendatang gitu, nggak dianggap nyusahin gitu, nggak dianggap ganggu gitu kan. Terus itu sih pelajaran hidupnya banyak, nggak cuma dari yang di sekolah pasti dia dapat Iya. sendiri gitu ya. Pelajarannya sendiri, tapi aku percaya kita juga yang mendampingi banyak belajar hal baru gitu. Iya, kalau dari yang mendampingi ya, nambahin, karena kan dari pengalaman suami aku yang ngomong bahasa Inggrisnya sangat terbatas, Mbak. Itu, aduh, bisa hitung jari dah. Tapi dia berani, karena kan ngantar makanan itu customer-nya native ya gitu. Jadi dia sampai punya bercandaan, bermodalkan yes no doang, itu bisa Bisa kerja survive ya. gitu di sana. Iya, bisa survive di sana. Dan Bisa dapat menghasilkan pound gitu. sterling ya. Dan kadang nggak sengaja kan, kayak misalnya minuman McD tumpah gitu, jadi cuma bilang I'm so sorry gitu, terus dia mau gitu, dan maksudnya ya itu ya, bisa survive sih di sana.
Ya, benar. Ya, ya kita kan juga tahu bahasa, maksudnya yang persiapan bahasa Inggris kan yang berangkat, yang kuliah ya gitu, Iya, yang belajar iya, IELTS yang apa gitu kan mereka ya gitu kan yang mau kuliah. iya. Saya yang sebagai pendamping kan tahu-tahu bahasa Apa Inggris kan kadarnya aja cuma ya? dari sekolah ya gitu kan maksudnya. Maksudnya kita kan nggak speaking English every day gitu, nggak jadi bahas Mhm. sehari-hari. Tapi udah pas sampai sana ya itulah telan aja gitu kan, telan aja Iya, tuh, telan aja terus guru ngomong apa gitu, gimana pun juga kan kita yang ngadepin ya kan, di awal-awal nih, buset nih guru ngomong apa gitu kan, dengan aksennya yang berbeda gitu. Maksudnya kita di Indonesia belajarnya kan lebih ke American English gitu kan, film betul. juga Amerika gitu kan, jelas American, gitu kan. Nah, di sana eh, British, British, terus Scotland lebih dahsyat aksennya. lagi ya aksennya gitu kan. Yorkshire juga punya aksen sendiri gitu kan, maksudnya kental Heeh. juga aksennya gitu. Kalau jadi aduh nih orang ngomong apa nih, guru ngomong apa, jadi cuma awalnya sekalimat apa sekata-sekata gitu kan ngerti, lama-lama paham lah gitu, bukan mungkin nggak satu kalimat utuh yang kita eh, denger gitu, tapi paham maksudnya apa gitu kan, jadi kita bisa nimpa apa, bisa jawab, bisa apa gitu, bisa ngobrol sama orang gitu, Iya. sampai akhirnya kalau ke London orang kok enak banget ngomongnya kayak gitu sih, Eh, accentnya tuh jelas banget gitu. jadi enggak Mbak, kalau nonton film Amerika sekarang udah nggak usah pakai subtitle. Udah bisa sombong ya. Mungkin kalau Scotland katanya lebih lebih susah ya, tapi mungkin karena aku udah Iya, dari Yorkshire jadi nggak terlalu agak gapnya, mirip. nggak Mm-mm. terlalu jauh gitu. Mungkin kalau dari yang biasa London langsung ke Scotland tuh katanya bulubuk bulubuk banget, nih orang ngomong Iya. apa gitu. Karena emang beda banget, kayak bukan kata-katanya kayak bukan kata bahasa Inggris gitu. Ya seru, pasti seru. Jadi kalau emang mau Iya. berangkat nemenin suami jadi dependen, berangkatlah gitu kan. Iya, harus cobain sih. Harus cobain, harus cobain, emang pengalaman itu mahal kalau kita Mm-mm. hitung-hitungan gitu ya, kalau kita ngelihat Mm-mm. duitnya berapa gitu ya, balik lagi emang sedikit nggak Mm-mm. banyak orang yang ngomongin masalah uang itu ya, maksudnya untuk kebutuhan Mm-mm. berangkat itu memang nggak banyak yang nyebutnya gitu kan, tapi memang itu butuh duit sih, butuh Mm-mm. butuh Betul. disiapin gitu kan, nggak cuma meskipun lo yang kuliah kan dibiayain, meskipun kuliah Mm-mm. di apa namanya ada LOE dan lain sebagainya, semuanya di reimburse gitu kan, tapi Mm-mm. tetap reimburse ya, kita harus siapin sendiri dulu Mm-mm. di depan gitu kan, nanti baru reimburse, apalagi kalau yang bawa keluarga dikali aja itunya gitu kan, dikali dan Iya. ya udah ketika bayar sudah jangan ingat-ingat lagi. Kalau dihitung, oh my God, bisa beli Ya, apa itu kayaknya Mbak di Indonesia? bener. Itu kan banyak juga ya, tapi ya insya Allah kita dapatnya lebih banyak nanti. Betul. Pas sudah pulang Amin, itu tuh kita amin. dapatnya lebih banyak lagi pengalamannya. Kalau bisa Iya. nabung-nabung, kalau bisa kerja, tapi nggak usah ngoyo lah gitu kan. Tetap Mm-mm. tetap ketujuannya apa? Itu tadian. Setuju. Kalau mau ngoyo pasti bisa, ada yang ngoyo kita Mm-mm. sama terus, tapi nggak ngoyo pun juga kita nggak kekurangan. Mm-mm. Insya Allah Betul. masih bisa nabung. Wah, satu. Siap, Seru sih, siap. seru.